أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kami juga kepengen tahu bagaimana tanggapan dari keluarga kok. Ya, silakan kok. Saya tadi bilang 6 bulan ya. Ya. 6 bulan saya masih di masa transisi. Ya. Jadi sampai setelah akhirnya saya tetapkan saya ada di mana, akhirnya saya baru bicara ke papi saya. Jadi kebetulan papa saya masih aktif di PGI. PGI, Persekutuan Gereja Indonesia ya. Jadi saya habis jemput dia, antar ke rumah, lagi di lift. Yep. Saya bilang di situ, "Pi, Yep. I'm quitting. Saya berhenti." Berhenti dari apa? Saya resign. Dari gereja. Enggak, frater tuh nggak ada acara resign. Ya. Kok kamu resign? Emang boleh? Nggak tahu. Tapi saya rasa saya pasti bisa resign. Kenapa? Alasannya dia agak happy karena dia Protestan, saya Katolik. Oh. Saya ini titipan dari nenek saya, suruh Katolik. Yang ikut Katolik. Ya, mamiku dulu Katolik, dimasukin Protestan sama papi. Ya. Papi janji ke nenekku untuk cucu pertama harus Katolik. Ya. Dia senang loh, mau ke gereja saya. Kan baptis lagi kan. Nanti saya atur katekisasinya. Oh enggak. Asumsinya begitu ya. Ya, dia nggak menduga apa yang akan saya omongin di dalam lift. Yap. Ting, lift kebuka, masuk, lanjut di dalam berduaan doang. Saya tinggal di lantai 27 apartemen Red Top di Jakarta Pusat, Pecenongan. Pas di lift baru saya bilang, enggak Bi, saya berhenti dan saya keluar. Saya berhenti jadi frater dan saya keluar dari Katolik, dari keimanan Katolik. Saya mau mencoba agama yang lain. Ya. Waktu itu pemilihan kata-katanya salah, saya jujur aja. Saya masuk Islam. Kaget. Langsung. Jadi kalau lift apartemen tuh biasa ada kaca tuh, pengumuman, apalah servis lah. Ya. Kan, Ya, ada display sini. Begitu ya. Ada saya di sini, papi saya sini. Karena pencatan lift di sebelah sini. Ya. Karena harus pakai magnet pencet lantai gitu kan. Ya. Saya di sini. Dari mana datangnya tuh kepukul di sini nih. Nah ini ke kaca kan. Oh, jadi pada saat itu papa kaget langsung memukul Coach Steven. Iya. Dan Spontan. kepala kebentur ke kaca. Iya, spontan lah. Masya Allah. Ya coba bapak tiba-tiba anaknya ngomong, "Pak, saya murtad." Reaksi orang beda-beda ya. Iya, Coach Steven memang Kalau gitu. ibu pingsan, Ya. mamiku pingsan. Mami ada di situ juga. Ada. Masya Allah. Jadi Coach Steven ini memang caranya ya. Jadi di lift ya, papa juga belum tentu siap untuk mendengar berita besar, langsung ditodong begitu saja ya. Salah sih. Jadi Salah. akhirnya Salah. ditampar kena kaca dan berdarah. Ya, jahit Pak. Ini di sini ada Dijahit? jahitannya. Ya. Oh, ada Masih luka ada 7 di kepala sini. Saya sengaja tutupin aja udah, nggak pengen lihat-lihat lagi. Kalau ngeliat inget, Lihat inget malas masuk lift. Nah jadi setelah itu ya saya lari ke rumah sakit karena bocor kan. Saya turun lagi, saya lari ke rumah sakit Husada di Jakarta. Terus dijahit lah ya, pokoknya proses lah ya, medis. Ya. Dijahit nggak? Berapa jahitan? 7. 7 jahitan. Masya Jadi Allah. Ya. sobekan kaca ya, kaca tipis. Jadi besokannya pengacara keluarga kebetulan ada datang. Jadi dia sodorin satu surat itu pelepasan hak waris. Jadi saya, istri, anak, siapapun istri saya, siapapun anak saya, siapapun keturunan saya tidak boleh mengklaim warisan dari seluruh keluarga besar kita. Alhamdulillah Allah izinkan saya lahir di keluarga besar yang cukup besar. Saya margawi, saya keluarga Wijaya. Ya. Jadi masih keluarga dengan mungkin ada yang pernah dengar namanya Wee Cheng Hin. Michingxia, bosnya Jarum, Wings, bersaudara. Ya. Jarum bersaudara. Jarum, jadi ya udah, pokoknya itu dilepas, dikeluarkan. Saya waktu itu juga nggak mau pusing ya, karena saya terbiasa hidup di keluarga, hidup di lingkungan Katolik yang sudah terbiasa dengan hidup sederhana, simple, segala macam. Ya, jadi rela menandatangani surat tanda tangan aja. ahli waris itu Tanda tangan demi Islam. pelepasan hak waris ya sudah, saya bilang, "Om, saya masih nanyain itu pengacara ya. Ya, kamu yakin mau tanda tangan?" "Ya, kenapa enggak?" Ya.
Apalagi yang saya harus tanda tangan untuk meyakinkan papi bahwa saya udah keluar dari Katolik. Ya, yang menarik buat saya adalah kenapa Coach Steven rela dan ikhlas meninggalkan begitu banyak kemudahan duniawi ya. Saya seorang Katolik yang benar-benar dididik dari kecil secara Katolik, Pak. Yep. Dari kecil saya dididik secara Katolik. Iman saya 100% di Katolik dulu. Ya. Tidak main-main. Ya. Makanya begitu saya masuk Islam, saya nggak pernah harus menghujat agama itu. Ya. Karena dulu saya pernah beriman di dalamnya dengan sungguh-sungguh. Ya. Setelah saya masuk Islam, saya nggak pikir itu penting untuk menghujat mereka. Kalau ada yang ngajak dialog, saya ajak ketemunya di gereja mereka. Di gereja mereka. Di gereja mereka. Nggak perlu dialog diundang di kampus, saya nggak akan datang. Kalau perlu di gereja mereka, karena itu akan datangin manfaat. Saya berapa kali dialog di gereja mereka dan alhamdulillah banyak orang yang masuk Islam. Dan mereka mau ya, Coach Steven masuk gereja mau. Saya udah di band di beberapa gereja Pak di Jakarta. Ada foto saya di print hitam putih, ditaruh pos security. Orang ini jangan masuk. Akhirnya tidak boleh masuk. Ya, ada beberapa gereja. Karena saya tukang nyusup juga, masuk ke kantin. Kebetulan muka saya kalau ini saya lepas semua ya. Ini aksesoris ini saya lepas, pakai kaos celana jeans. Butan udah pernah lihat saya pakai jeans ya, pakai kaos. Ya, nggak akan kelihatan. Saya masuk ke gereja mereka nggak akan tahu. Apalagi saya duduk bareng mereka shalom. Sehat hari ini, sehat. Wah, senang sekali ya. Bisa bangun pagi ini, duduk, diskusi dimulai. Target saya siang dia ikut saya ke masjid. Buat kita juga agak aneh kok ya. Dari nama juga sudah Steven, Kristianto, Natalia begitu, tapi muslimah begitu ya. Dan apalagi kok Steven gitu, udah ya apa namanya, kita kenal ya sipit begitu ya, tapi pakai gamis begitu ya. Jadi luar biasa. Saya gitu. harus transformasi. Saya bukan untuk penampilan, tapi memang harus transformasi menunjukkan identitas saya sebagai Muslim. Betul. Saya di Jakarta kalau main ke mall kadang-kadang ya pakai begini. Masya Allah. Jalan. Kalau Masya lagi Allah. sama-sama teman-teman Saudi saya jalan, ini saya buka dan saya pakai jalan seperti mereka. Masya Allah. Dan pada saat saya harus menyusup, saya buka semua, saya pakai kaos, saya pakai celana jeans, masuk ke lingkungan mereka. Kok kembali ke orang tua tadi kok, papa begitu, mama juga protes ya. Dan bagaimana dengan keluarga yang lain dan bagaimana lanjutan ceritanya? 3 tahun saya di luar rumah, sampai saya dapat diizinkan Allah untuk masuk untuk umroh tahun 2003. Baru saya pulang minta maaf. Dan itu berjalan sampai 2012 dari tahun 2000. Artinya ya, nggak ada komunikasi. Tapi memang Allah mungkin mengetes dengan cara seperti itu. Mungkin harus bersabar lebih banyak ya. Jadi ya, dia udah ngalamin. Ya, Maaf yang lain pasti ngalamin. Dan mungkin masih ada yang musuhan. Kayak Kohani ini masih Kohani musuhan. lebih. Dia 2 tahun masuk Islam 2-3 kali ya berarti kok ya. Diusir dari rumah. Masih dicecelin daging yang nggak jelas. Kita dengar nanti dari Kohani seperti apa ya. Itu ada ceritanya, itu luar biasa. Cuman kita ini masih tergolong beruntung. Ya. Saya tidak disiksa sama orang tua saya. Tapi dipukul. Ya waktu itu ya spontan lah Pak. Kayak tadi Spontan, saya contohin. sekali aja ya. Coba Pak, anaknya tiba-tiba datang, Murtad Pak, begitu aku ya. murtad masuk gereja api ya. Gitu. Nah kan, sama itu reaktif. Itu reaktif. Betul. Itu reaktif. Itu nggak aneh. Cuman Setelah itu tidak ada ya. banyak mualaf di luar sana yang saya paling tidak 8 orang sudah saya tangani itu mati di tangan keluarganya sendiri. Mati di tangan keluarganya sendiri, disiram air keras. Ada yang untung masih selamat yang di Kuningan. Jadi pas dia masuk Islam disiram pasir panas, matanya rusak 80%, tangannya jadi kebakar berat ya, jadi nyatu gitu kulitnya. Tapi sekarang alhamdulillah walaupun dalam keadaan buta, lumpuh seperti itu, dia hafiz Quran kurang lebih 15 juz. Ya Allah punya rencana lain untuk dia. Dan makanya saya bilang orang tua saya nggak terlalu cuman pukul tabok. Saya bilang fisik itu nggak terlalu ngaruh. Karena saya udah dibiasakan hidup di asrama juga, jadi memang nggak kaget. Akhirnya sekarang bagaimana kok dengan hubungan tahun dengan 2012 keluarga? Allah kasih ayah saya kena serangan jantung. Pada saat itu saya bantu dia dan dia bilang saya mau berobat sama kamu. Yang penting saya ajak ke Malaka, Malaysia. Oke, yang penting kamu bukan orang Indonesia, bukan orang Melayu yang megang. Oh fine. Ya. Saya telepon beberapa teman, oke, pi India nggak apa-apa. Ya. Pi satu orang Chinese, Singapura nggak apa-apa. Diobati di Malaysia. Malaysia, Di pasang ring, Pak. Iya, pasang ring. Ya. Ring, Ring 5 jantung. biji. Ya. Pasang ring, setelah bangun dari tidur bius, Bio selesai. bangun selesai aja ngomong sebentar, sadarin kan kita cek kesadaran.
Datanglah tuh dua orang. Dokternya. Oh, Mau cek kan, satu spesialis bedah, satu spesialis jantung. Masuk ruangan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pelukan, biasa ya. Cuman kiri kanan, yang satu kebetulan ketua mualaf center di Penang di Malaysia. Masya Allah. Yang satu ketua mualaf center di Sarawak. Saya undang ke situ, mereka kasih fasilitas saya tinggal di situ, mereka operasi free, rumah sakit free. Dan beliau berdua itu yang menangani Papa? Mereka mualaf, mereka yang nanganin Papa. Habis itu mulai dari assalamualaikum, mereka dokter cek, sampai pulang Jakarta 10 hari kemudian, saya nggak diajak ngomong. Nggak disapa sama Papa? Padahal tidak salah ya kan, tadi mintanya tidak Melayu. Mamiku nanyain 3 hari kemudian nelpon. Kamu kenapa? Kenapa papi kok kayaknya marah banget? Nggak tahu. Itu dokternya apa? Yang satu India, satu Cina, yang kan nggak ada masalah. Bukan orang Melayu. Sudah sesuai dengan permintaan papi. Agamanya apa? Islam. Tapi aku nggak salah loh Mi, aku nggak mau disalahin. Komitmen awalnya apa? Ya dong, kita sesuaikan. Cengli aja kan, ini kan nggak mungkin kan. Dia udah bilang oke, gue nggak mau Melayu. Fine, nggak ada Melayu. Kan, selesai. Seminggu kemudian dia telepon saya minta maaf. Saya diundang makan di rumahnya. Hari itu saya lihat yang biasanya papiku tuh masih suka. Terus hari itu benar-benar pulang rumah bersih. Sampai saya nyariin, ini biasa banyak guguk kan. Beredar. Semua udah di belakang, dikandangin, dikerangkengin. Rumah dari pagi kata bibi udah dipel, udah disapu bersih. Dan yang lebih ajaib lagi di kamarku itu ada sejadah tiba-tiba 2 biji. Ada perlengkapan sholat komplit, ada Al-Quran. Itu berapa lama sejak selesai tahun. Operasi? Oh itu 2 mingguan. 2 mingguan setelah operasi? Iya 2 mingguan. Kemudian Coach Stephen diundang dengan hampir 2 minggu lebih ya, hampir 3 minggu. Terus aku nggak tahu deh, terus tiba-tiba makan kita kan di meja yang sama gitu. Kok aneh ya rumah hari ini. Dia bilang enggak, ini haknya kamu. Haknya kamu. Kamu sudah mencukupi haknya papi. Papi udah lihat kamu banyak berubah setelah masuk Islam. Masya Allah. Apa yang coba saya tularkan adalah, alhamdulillah. Jadi Coach Stephen tetap sabar, dan akhirnya saya dengar dari ceritanya, akhirnya papanya pun juga moga-moga akhirnya menerima ya kok ya. Sudah hari ini sudah. Kok ini saya kesini tadi pagi saya ceritain. Maaf ya aku nggak bisa nganterin gereja hari ini, aku ada di Surabaya. Dan di Masjid Al-Akbar. Nah saya bilang ya saya di Masjid Al-Akbar, dia nggak tahu Pak. Oh nggak tahu. Dia nggak tahu. Dia cuman titip saya, kan pernah mampir paroki sini kota Surabaya, mampir aja lagi. Kayaknya mereka nolak saya deh kalau saya mampir hari ini. Baik. Tapi ya udahlah. Pada poinnya adalah saya coba untuk mencontohkan Islam itu jangan diocehin ke orang tua. Tunjukkanlah kamu mualaf, tunjukkanlah. Belum berani ngomong, gak usah ngomong. Tunjukin kalau kamu berubah. Kalau ada Cisusi, ada nggak Cisusi? Bu Susi Susanto. Susi ada Susanto ya? Hadir? Ada ya. Di belakang. Bu Susi, silakan. Kenapa Bu Susi? Dia sudah 2 tahun belajar Islam. Apa yang dia tunjukkan ke keluarganya hanya akhlak di dalam Islam. Berubah akhlaknya, sopan, lebih santun, menahan amarah, low profile. Berubah, orang semua di lingkungan dia melihat. Itulah bagaimana cara kita menunjukkan Islam rahmatan lil alamin. Bukan kita dongengin ini orang. Hei kamu sini, orang anu. Terus, kamu tahu nggak Islam itu rahmatan lil alamin. Ngomong sampai besok sore, diem aja dia, nggak akan berubah. Tapi kalau kita tunjukin dengan sikap, nggak usah banyak ngomong. Ngomong itu nguras keringat sama ludah ya. Harus banyak minum. Coba bertingkah laku. Energi kita tersalurkan pada pos yang tepat, pada tempat yang tepat. Itulah dia. Kenapa harus nyontohin ke orang tua? Siapapun lah ya, mualaf di sini, alhamdulillah kebetulan banyak. Contohkan. Contohkan saja. Jadi betul-betul tidak dengan banyak ceramah begitu ya kok ya. Tapi ditunjukkan terutama kepada orang tua ya. Jangan sampai orang tua diceramahi mungkin begitu ya. Baik. Sejelek-jeleknya orang tua nggak bakal bunuh kita, ada sih, cuman nggak semuanya lah itu. Bagaimana dengan Mama? Kebetulan Mami itu salah satu yang bersama-sama dengan Pak Riaji. Jadi membuat Tiberias di Indonesia. Jadi mereka satu geng ya. Dulu awal marah, ngambek, tapi cepat mencair dengan Coach Stephen. Karena ibu ya. Ibu lebih. Biar gimana juga ibu lebih cepat lah. Alhamdulillah. Kebayang ya, anak pertama begitu. Alhamdulillah.
Baik, waktu berikutnya ke Kohani. Monggo Kohani. Silakan.